Gimana Pak Irfan? Ya, dimulai aja. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Prodi PPG Bapak Haji Muhammad Rifki Rijal, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Yang saya muliakan Bapak Ibu guru peserta PPG baik dari guru PAI maupun guru madrasah. Yang saya hormati Pak Irfan, tim IT yang senantiasa mendampingi kita bersama tanpa kenal lelah tiap hari. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk menyamakan persepsi kita untuk pelaksanaan kegiatan PPL yang akan dilaksanakan mulai besok sampai 23 November kalau tidak salah. Di jadwal akan dilakukan. Bapak Ibu dan sekalian, untuk memulai kegiatan kita kali ini, marilah kita sama-sama membaca Ummul Kitab. Ala hadiniyah wa ala kulli sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan acara kita berjalan dengan lancar. Sekali lagi pada kesempatan ini nanti kita akan membahas mengenai kegiatan PPL untuk teknisnya akan disampaikan langsung oleh Rijal, dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Cek, jelas suara saya, Bapak Ibu? Dengar Pak, dengar Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Yang saya hormati rekan saya Pak Abdul Qadir, Pak Irfan, teman-teman FZ sekalian yang saya hormati, serta Bapak dan Ibu peserta PPG angkatan kedua, baik itu guru PAI di sekolah ataupun guru madrasah yang sama-sama kita. Pertama, kita mesti bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, sehingga pada hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun di dunia maya, ya, di Zoom meeting ini. Bapak dan Ibu sekalian, tak terasa kita sudah menghadapi fase yang berbeda. Kemarin terakhir Bapak dan Ibu sudah melakukan uji komprehensif, satu uji dalam PPG ini yang telah Bapak Ibu lalui bersama. Ke depan masih ada satu tahap lagi, yaitu adalah PPL. Ya, PPL ini berdasarkan KMA itu dilakukan selama 2 kali. Ada PPL 1 dan PPL 2. Di dalamnya apa saja? PPL 1 itu ada 2 RPP, RPP 1 dan RPP 2, sedangkan PPL 2 itu adalah pelaksanaan RPP 3. Jadi kalau dibagi itu nanti Bapak dan Ibu, pelaksanaan PPL ini insya Allah akan dilaksanakan mulai besok tanggal 25 ya, 25 Oktober sampai dengan tanggal 23 November. Jadi sekitar 26 hari. Jadi waktu yang akan kita lalui ini cukup panjang.
Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, selama pelaksanaan PPL itu sebetulnya ini berkaitan erat dengan proses yang sudah Bapak Ibu lalui kemarin, yaitu penyusunan perangkat pembelajaran, kemudian review perangkat, ya, dan juga PTK. Di PPL ini ada beberapa tahapan yang harus Bapak Ibu lakukan. Yang pertama adalah pada PPL 1, tolong diperhatikan dulu. PPL 1 ini Bapak dan Ibu akan mengupload RPP yang pertama. Ya, kemudian mengupload video praktek pembelajaran yang pertama. Nah, berdasarkan informasi kemarin Bapak dan Ibu sudah melakukan perbaikan RPP. RPP Bapak dan Ibu sudah direview, sudah dilakukan perbaikan. Tetapi nanti dosen dan guru pamong di PPL ini berhak juga untuk mereview RPP Bapak dan Ibu. Dilihat lagi aspeknya, karena di RPP 1 ini sekaligus digunakan sebagai praktek PTK. Maka tentu saja di RPP 1 ini kedalaman dan keluasan KD itu sangat menentukan ketika Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran di RPP 1. Karena di RPP di PPL yang pertama ini untuk RPP 1 Bapak dan Ibu nanti karena yakin RPP-nya sudah dibuat, kemudian video praktek pembelajaran yang pertama juga sudah dibuat, Bapak dan Ibu tinggal mengupload saja, ya kan? Tetapi kemarin saya masih lihat Bapak dan Ibu, ketika saya melihat video pembelajaran, Bapak dan Ibu masih banyak yang membuat video pembelajarannya bukan praktek pembelajaran, tetapi video sebagai sumber belajar, ya. Video sebagai sumber belajar. Jadi itu tolong diperhatikan. Jadi pada saat PPL ini yang ditampilkan adalah video praktek pembelajaran, bukan video sebagai media pembelajaran atau video sebagai sumber belajar, bukan. Tetapi video Bapak dan Ibu praktek mengajar sesuai dengan langkah-langkah yang ada di RPP yang Bapak Ibu buat. Jadi itu tolong saya tekankan sekali lagi, untuk proses PPL ini yang ditampilkan adalah RPP, yang kedua adalah video pembelajaran, ya, bukan video praktek pembelajaran, bukan video sebagai sumber belajar atau video sebagai media pembelajaran. Jadi itu tolong dicermati. Jadi proses PPL ini selain Bapak dan Ibu mengupload, yang pertama yang mengupload RPP 1, kemudian mengupload video yang pertama, yang kedua adalah Bapak dan Ibu melakukan proses PTK, ya, siklus pertama. Jadi Bapak dan Ibu melakukan penelitian juga. Ketika Bapak dan Ibu melakukan pembelajaran itu, Bapak dan Ibu melakukan penelitian bagaimana hasil pada siklus pertama. Tetapi di PPL 1 ini Bapak dan Ibu belum mengupload PTK, belum. Nanti PTK itu akan diupload di PPL ketiga, ya, di PPL ketiga, ya, di RPP yang ketiga, nanti di akhir. Begitupun pada RPP yang kedua, PPL yang kedua, RPP 2. Di RPP 2 Bapak dan Ibu nanti mengupload RPP yang kedua. Kemudian karena di RPP kedua ini Bapak dan Ibu belum membuat video pembelajaran, ya, maka alangkah baiknya Bapak dan Ibu melakukan proses pembelajaran asli. Kalau 3 kali 7 kali 40 menit atau 2 kali 40 menit, Bapak Ibu lakukan proses pembelajaran aslinya, kemudian Bapak dan Ibu edit videonya menjadi 15 menit.
Kalau tadi video pertama karena sudah dibuat berdasarkan perangkat dan review yang pertama dibuat 30 menit tidak apa-apa, tetapi untuk video kedua ini, untuk RPP kedua, Bapak dan Ibu melakukan proses pembelajaran, tetapi dieditnya sebanyak 15 menit untuk video kedua dan video yang ketiga. Kalau video yang pertama kemarin kan sudah dibuat ya, itu kan durasinya 25 sampai 30 menit. Tetapi untuk video kedua dan yang ketiga, silakan Bapak Ibu melakukan proses pembelajaran, tetapi dieditnya adalah sebanyak 15 menit. Dengan saran saya, proses editing tetap mengacu seperti contoh yang sudah dibuat. Ketika Bapak melakukan langkah-langkah pembelajaran, pendahuluan, coba dikasih tulisan di situnya, di editingnya, kegiatan pendahuluan, kegiatan memotivasi belajar siswa, melakukan apersepsi, ya, menyampaikan tujuan pembelajaran. Ada editing dan ada tulisannya. Saya mohon seperti itu. Kenapa? Untuk memudahkan tim penilai. Ya, terutama untuk UKIN itu alangkah baiknya proses editing itu ada semacam tulisan seperti itu supaya Bapak dan Ibu mendapatkan nilai yang bagus gitu. Jadi begitu. Untuk RPP yang kedua itu juga Bapak dan Ibu mengupload RPP kedua, kemudian mengedit video, melakukan proses pembelajaran real, setelah itu diedit menjadi 15 menit, ya, di 15 menit diupload yang hasil editingnya, dan yang kedua itu adalah melakukan penelitian PTK untuk siklus yang kedua. Untuk siklus kedua. Nah, siklus kedua itu tetap menggunakan RPP yang satu, RPP 1, tidak menggunakan RPP yang kedua, ya. Jadi RPP kedua hanya untuk proses pembelajaran, gitu ya. Nah, itu yang seperti itu. Kemudian untuk pelaksanaan PPL 3 atau RPP 3 tetap mengacu seperti biasa RPP 3, kemudian melakukan pembelajaran dan mengupload video pembelajaran sebanyak 15 menit juga, ya, dibuat teknik editingnya seperti itu sama. Lalu yang terakhir adalah PTK-nya adalah Bapak dan Ibu mengupload hasil PTK pada siklus pertama dan siklus kedua. Jadi hasil PTK itu diuploadnya nanti di PPL yang kedua atau di PPL yang ketiga, ya. Sorry, di RPP yang ketiga. Jadi di fase yang ketiga mengupload hasil PTK itu. Jadi di RPP 1 itu melakukan penelitian PTK siklus pertama, di RPP 2 melakukan penelitian siklus kedua, di RPP yang ketiga membuat laporan. Jadi di RPP ketiga itu mengupload RPP ketiga, membuat video durasi 15 menit untuk video RPP ketiga, dan membuat laporan PTK. Ya. Nah, secara umum RPP saya yakin Bapak Ibu 1, 2, 3 sudah dibuat. Video 1 sudah dibuat, ya kan? Hanya yang belum dibuat adalah video untuk yang RPP 2 dan video untuk RPP 3 serta laporan PTK. Ya. Nah, itu jadi output untuk PPL itu seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Kalau RPP saya yakin sudah dibuat semuanya, RPP 1, 2, 3 sudah dibuat, video yang pertama sudah dibuat, tinggal diupload. Nah, nanti untuk video 2 dan video 3 nanti Bapak dan Ibu tinggal dibuat masing-masing. Begitu. Jadi itu yang harus saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tetap jaga kesehatan, enjoy, tetap semangat. Saya yakin kita semua, kami pun dari panitia, ya, tidak henti-hentinya Bapak dan Ibu mengupayakan Bapak dan Ibu tetap semangat terus. Kami juga menginstruksikan kepada dosen, kepada Bapak dan Ibu sebagai mahasiswa, kami terus memonitor Bapak dan Ibu sekalian. Demikian Bapak dan Ibu, selanjutnya kita tanya jawab saja Pak Kodir.
Silakan. Oke Pak, siap. Oke, terima kasih Pak Haji Rifki. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Rifki bahwa untuk kegiatan PPL dimulai besok, hari Senin tepatnya, mudah-mudahan hari ini bisa istirahat dulu setelah nanti kita refreshment ini, bisa beristirahat, kemudian bersiap untuk besok berjuang lagi. PPL itu lamanya kurang lebih 26 hari aktif. Nah, itu nggak dihitung hari minggunya. Jadi Bapak Ibu mudah-mudahan tetap menjaga kesehatan, kemudian siapkan kuotanya karena kita akan selalu buka LMS, dan LMS. Bapak Ibu sekalian silakan untuk selanjutnya kita bisa diskusi saja kepada Pak Rifki maupun nanti kepada saya. Monggo siapa? Silakan Pak. Saya Pak, tanya Pak. Tanya Pak. Siapa Pak? Enggak, sebut nama aja. Biar saya tahu. Pak Zuri. Monggo Pak Zuri. Itu tadi kaitannya yang apa? Siklus 1, siklus 2 itu Pak. Yang berkaitan dengan RPP 1, RPP 2 itu mau penjelasan lebih rinci maksudnya. Kalau RPP 1, RPP 2 siklus lebih mengacu kepada RPP yang pertama. Maksudnya seperti apa itu? Mungkin bisa dicontohkan. Monggo Pak Haji Rifki. Baik, jadi begini Bapak dan Ibu. Harapan kami RPP 1 itu kedalaman dan keluasannya bisa dilakukan ketika Bapak dan Ibu melakukan PTK untuk 2 siklus. Jadi begini, ketika Bapak dan Ibu melakukan penelitian di RPP 1, sekaligus Bapak dan Ibu melakukan penelitian siklus pertama. Siklus pertama. Nah, kalau bisa setelah melakukan siklus pertama dilanjut, karena secara aturan pada pelaksanaan RPP 2, Bapak Ibu melakukan penelitian pada siklus kedua. Bukan berarti menggunakan RPP 2, tetapi masih RPP 1. Yang namanya siklus itu adalah melanjutkan dari RPP yang pertama, ya. Nah, maka kedalaman dan keluasan KD untuk RPP 1 alangkah baiknya bisa untuk 2 kali pertemuan begitu. Nah, sehingga apa? Harusnya disiasati aja Pak. Jadi ketika Bapak dan Ibu menentukan RPP 1 itu kalau bisa pertemuan keduanya dilanjutkan tidak menunggu RPP yang kedua gitu loh, tidak menunggu PPL yang kedua. Silakan dilanjutkan saja biar hasil untuk PTK siklus keduanya sudah selesai gitu. Tetapi secara teori yang diunggah di LMS itu pada pelaksanaan PPL 1 Bapak dan Ibu melakukan PTK siklus pertama, lalu PPL 2 melakukan PTK siklus kedua gitu loh. Sehingga tidak kalau saran saya lakukan saja di kedua-duanya, baik siklus 1, siklus 2 pada PPL yang pertama gitu loh. Nanti tinggal di PPL kedua hasilnya sudah ada gitu. Itu teknis aja. Secara LMS harusnya seperti itu, dilakukannya seperti itu. Tetapi itu bisa disiasati oleh Bapak dan Ibu. Bisa dilakukan pada kedua-dua siklus itu bisa dilakukan pada siklus pada PTK pada PPL pertama itu. Gitu Pak. Oke, terima kasih. Silakan Bu, langsung saja. Biar monggo Bu Anissa ya. Oh iya, saya tidak on cam, lagi pakai baju kebesaran. Oh iya, kalau diperbolehkan yang pertama saya akan mereview apa yang disampaikan oleh Pak Haji Rifki, Pak Haji. Ya. Mohon izin, biar mungkin teman-teman tidak bingung lagi tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Rifki apa gitu kan. Tadi yang saya terima yang disampaikan oleh Pak Haji Rifki itu yang pertama adalah PPL 1 itu terkait dengan RPP 1 dan RPP 2. Untuk PPL 2 terkait RPP 3 sambil menyiapkan perangkat pembelajaran. PPL 1 yang pertama adalah langkah-langkahnya adalah mengupload RPP 1 yang sudah kita buat kemarin. Yang selanjutnya adalah mengupload video praktik pembelajaran yang sesuai dengan langkah-langkah RPP 1. Dan selain itu, melakukan proses PTK siklus pertama.
begitu Ya. 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 RPP kedua diupload dan melakukan juga membuat juga video pembelajaran, dan di situ melakukan siklus kedua yang sesuai dengan RPP 1. Iya. Video pembelajaran dilakukan secara normal, tetapi proses belajar mengajarnya diedit selama 15 menit. Dan cara mengeditnya harus sesuai, Bapak Ibu, harus sesuai. Istilahnya adalah ketika ada proses apersepsi, ada proses pembukaan, ada proses segala macamnya, itu dikasih tulisan di proses editingnya. Begitu nggih? Betul, betul. Dan selanjutnya PPL 2 itu masuk ke RPP 3, sama seperti melakukan proses pembelajaran dan membuat juga video pembelajaran yang diedit selama 15 menit. Langkah-langkahnya sesuai yang ada di RPP nggih. Jadi kalau membuat video praktik pembelajaran, langkah-langkahnya harus sesuai dengan RPP, jangan ngelantur ngalor dan ngidul gitu. Dan di sini membuat juga laporan PTK di RPP 3. Nah, pertanyaan saya Pak Haji Rifki, kelas kami kemarin itu kan 1 KD ini dibuat 3 kali pertemuan. Ketika misalnya untuk siklus 2 itu kami masuk di RPP 2 dan kita lakukan siklus 2 di RPP 2, itu kan kelanjutan dari RPP 1 kalau di kelas kami. Itu bagaimana Pak Haji Rifki? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bagus, Ibu pertanyaannya. Ibu di kelas apa ya, Bu Anissa? Pertama di kelas 2B, sekarang kemarin yang proses terakhirnya itu di 2F Pak Haji Rifki. Oh, di 2F sama ya. Pak Haji Rifki, nggih. Oh ya. Baik, Bu Anissa. Sebetulnya sih kalau di Ibu sudah membuat RPP 2 itu kelanjutan dari RPP 1, itu sebetulnya lebih mudah ya. Artinya ketika Ibu melaksanakan di RPP 2 otomatis melakukan siklus kedua di RPP sekaligus melakukan siklus kedua di RPP 1 kan sama saja kan. Sebetulnya tidak ada masalah kalau seperti Ibu. Tetapi yang masalah adalah jika teman-teman itu menyusun RPP-nya, antara RPP 1 dan RPP 2 di KD yang berbeda gitu. Kalau kalau di Ibu seperti itu kasusnya tidak ada masalah. Artinya kan RPP seperti itu semuanya. Ya, RPP kedua itu kelanjutan dari RPP 1 kan. Sebetulnya tidak ada masalah. Artinya secara teori ketika Ibu menyusun PTK itu pun itu kan akan sinkron gitu loh. Jadi RPP 2 itu sebetulnya kelanjutan dari RPP 1. Tidak ada masalah kalau untuk yang kasus seperti itu. Yang masalah itu kalau RPP 1 dan RPP 2 KD-nya berbeda. KD-nya berbeda sehingga nanti ketika RPP 1 melakukan PTK yang pertama dan RPP yang kedua ternyata KD-nya berbeda kan gitu. Itu yang jadi masalah. Tapi tidak ada apa-apa. Yang kasus seperti Ibu seperti itu tidak ada masalah, no problem. Justru itu lebih bagus. Artinya yang Ibu dibuat itu RPP-nya adalah RPP untuk 1 kali pertemuan ya. Untuk 1 kali pertemuan ya. Nggak apa-apa Bu, no problem kalau itu. Nggak masalah. Terima kasih Pak Qadir, terima kasih Pak Haji Rifki. Assalamualaikum. Jadi cukup jelas ya yang tadi Ibu buat penjelasan itu menurut saya sudah cukup jelas. Jadi tugas Bapak dan Ibu sebetulnya untuk PPL ini adalah mengupload RPP yang sudah dibuat dari RPP 1, RPP 2, RPP 3, kemudian membuat video praktek pembelajaran. Ingat, praktek pembelajaran, bukan media pembelajaran atau sebagai sumber belajar, bukan. Tapi praktek pembelajaran. Karena di UKIN itu yang dinilai adalah praktek pembelajaran. Karena saya lihat di tugas Bapak dan Ibu kemarin, di review itu masih ada yang membuatnya adalah bukan video praktek, tapi video sebagai media pembelajaran. Jadi itu yang menurut saya harus segera diperbaiki Bapak dan Ibu. Jadi fokusnya adalah video praktek pembelajaran ya, bukan video sebagai sumber belajar. Itu jadi Bapak dan Ibu, saya rasa cukup jelas Bapak dan Ibu nanti ada di review. Jadi mohon kalau ada memang RPP-nya ada masukan-masukan lagi dari dosen itu yang kegiatannya untuk mempertajam Bapak dan Ibu, menurut saya silahkan, itu bagus saja ya Bapak dan Ibu. Yang namanya manusia kan tidak ada yang sempurna gitu. Jadi mohon diterima masukan-masukannya. Jadi ya
saya rasa perbaikan pun tidak akan terlalu banyak menurut saya. Ya, jadi menuju ke arah kesempurnaan kan nggak apa-apa gitu. Itu Bapak dan Ibu. Ya. Oke, Pak Kodir. terima kasih Pak Haji. Ini ada Bu Rizky, Pak Bu Yaya, kemudian Aku dulu deh. Iya, Pak Pak. Kodir. Pak Silakan. Kodir ya dulu. Bu Yaya dulu, mangga Bu Yaya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertanyaan saya langsung ya Pak Kodir. Go. Kita kan dikasih waktu kan PPL itu tanggal 25 sampai bulan November ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah dimulai dari besok itu nanti kita upload RPP atau upload PPL-nya itu praktik ngajarnya itu dijadwal per orang atau seperti kemarin dijadwal atau kita bebas kapan saja atau bagaimana Pak sistemnya Pak? Ya. Ya itu Baik. saja Pak. Terima kasih. Baik, Bapak dan Ibu, besok nanti ada kontrak belajar. Pahami kontraknya. Nah, menurut saya LMS untuk PPL ini hampir sama dengan perangkat dan juga review, ya. Jadi mengupload, kemudian ini tidak satu persatu. Ini silahkan secara bersamaan, ya, secara bersamaan silahkan. Tidak dibagi grup. Di sini tidak ada pembagian grup, tidak ada. Oh iya. Jadi nanti Bareng-bareng aja ada gitu ya. upload RPP, upload video. Setelah itu ada review dan diskusi. Ada review dan diskusi, ya. Ada review dan diskusi. Nah, review itu nanti terutama review RPP ya. Review RPP, kemudian video juga ada masukan-masukan, ya, ada masukan-masukan ke arah yang lebih baik, ya mohon diterima saja. Artinya apa? Untuk menyusun nanti RPP kedua dan juga video yang kedua, biar Bapak dan Ibu ada sedikit masukan dari RPP yang pertama. Semuanya kan menuju ke arah kesempurnaan, ya. Jadi tidak apa-apa, diterima saja masukan-masukannya Bapak dan Ibu, ya. Jadi teknisnya ini tidak seperti kemarin, tidak per individu tapi bersama-sama. Bersama-sama ya. Seperti review nilai itu ya Pak ya. Betul. Berarti dengan dosen yang berbeda Pak. Berarti dengan dosen yang berbeda berarti. Berbeda, Oh, dosen kita berbeda. Dan kita sarankan pelaksanaan review dan diskusi di atas jam 1 ya, supaya Bapak tidak mengganggu waktu belajar Bapak dan Ibu. Oke, sip. Gitu. Oke, terima kasih Pak. Ya, gitu. Ya, Pak. Silakan. Saya bertemu Bu Yaya. Silakan. Jawab Pak Dwi Yulianto. Monggo Pak Dwi. Terima kasih. Assalamualaikum. Suaranya hilang Pak. Pak Dwi. Tanyakan adalah Signalnya hilang. Dengaran Pak. Pak Dwi suaranya hilang tuh. Sinyalnya merah Pak. Mohon. Di chat aja Pak, diketik aja di sini nggak apa-apa Pak. Diketik aja di sini Pak. Iya. Monggo berikutnya sambil nunggu Pak Dwi menulis. Silakan Iya, Pak. Pak di sini Iya, Pak. ada Pak Syekh Nur, Bu Indah. Dan Bu Indah dulu Pak. Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya yang pertama, apakah selama PPL itu kita wajib hadir di sekolah setiap hari? Kemudian yang kedua, apakah laporan PTK itu nanti dipresentasikan Pak seperti untuk presentasi proposal? Itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sudah tangkap pertanyaan walaupun putus-putus ya. Pelaksanaan pertemuan di LMS itu nanti dosen, pembimbing dan guru pamong akan mengirim linknya ke Bapak. Kapan waktunya diskusi, kapan waktunya review, ya. Nanti dosen biasanya mahasiswa membuat grup ya, kemudian menginstruksikan. Nanti dosen akan masuk di grup Bapak dan Ibu, akan menginformasikan. Oh, hari ini kita diskusi, hari ini kita review, begitu. Kemudian untuk masalah PTK, kalau tidak salah tidak ada presentasi lagi, Bu.
Jadi cukup Bapak dan Ibu membuat laporan hasil, kemudian diupload di PPL kedua ya, pada saat RPP yang ketiga, kemudian dosen hanya menilai. Itu kalau tidak salah untuk PTK tidak ada presentasi. Ya Pak, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih. Silakan Pak Syekh Nur. Ini saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak. Selamat pagi, salam semangat untuk semuanya. Langsung aja pertanyaannya Pak. Yang mau saya tanyakan ini karena saya kebetulan di Purbalingga hanya 2 orang dan sangat dilema sekali Pak. Karena di Kabupaten Purbalingga kemarin baru ada klaster untuk sekolah, sehingga kegiatan PTM itu belum diizinkan oleh pemerintah kabupaten setempat. Karena kemarin di SMP A dan B itu terjadi klaster, sehingga sampai saat ini kami belum diizinkan untuk mengadakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Nah, sementara tadi disampaikan untuk video praktek pembelajarannya diusahakan harus bisa real gitu loh. Nah, kebetulan sekolah saya itu adalah sekolah di pinggir jalan raya, akses utama menuju kabupaten yang mana setiap harinya dilewati oleh pejabat terkait, baik dari dinas maupun dari Kementerian Agama. Maka kami nggak berani untuk melakukan tatap muka Pak, karena sudah di-warning akan diadakan sanksi ya gitu loh. Ini kan menjadi sebuah dilema sekali. Nah, terkait dengan itu apakah praktik pembelajarannya itu harus tetap tatap muka atau bisa daring ya gitu Pak? Terima kasih Pak, mohon solusinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya jawab langsung Pak ya. Yeah. Kalau kemarin di kelas saya itu, Bapak dan Ibu, ada yang melakukan pembelajaran dengan menggunakan imajiner. Jadi tanpa siswa, Pak. Pembelajarannya tanpa siswa. Tapi seolah-olah Bapak dan Ibu mengajar ada siswanya. Seolah-olah ada siswanya, tetapi tidak ada. Bu Anissa, saya lupa siapa itu waktu itu ya, Bu, yang pembelajaran seperti itu. Bu Anissa ya? Bu Anissa. Ya, Bapak Ibu coba tanya ke Bu Anissa. Lihat tuh video pembelajaran Bu Anissa. Bagus itu. Jangan saya malu. Bu Anissa itu mengajar, tidak ada siswanya, Pak. Imajiner. Tapi seolah-olah ada. Jadi misalkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak jangan langsung melakukan aktivitas yang lain. Siswanya malaikat dan jin, Pak. Waalaikumsalam. Dan anyaran. Sama. Menyampaikan tujuan, membagi kelompok. Jadi itu dilakukan, tapi siswanya tidak ada. Imajiner gitu loh. Imajiner. Coba Bapak siswanya makhluk gaib, Pak, siswanya. Ya. Dengan Bu Anissa tuh. Bu Anissa bagus kemarin buat videonya. Ya, imajiner tapi seolah-olah ada gitu loh. Ya, itu imajiner Bu Anissa, itu tidak ada siswa Pak, gitu. Jadi coba Bu Anissa bisa berbagi ilmunya tuh ke teman-teman yang lain gitu ya, gitu. Bu Anissa, Bu Anissa, salam kenal ya, nanti sharing Bu Anissa. Pokoknya intinya harus belajar agak-agak gila sedikit dulu baru bisa belajar agak gila. Saya juga imajiner. Kalau pengen hasil yang gila maka harus menggila dulu. Siap, itu yang penting tidak gila. Gitu ya. Haji imajiner boleh Pak. Boleh imajiner. Boleh ya Pak ya. Oke. Boleh imajiner, tapi kita harus ada jeda. Ada seolah-olah itu ada gitu. Iya. Seolah sesuatu ada. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, minta ininya nanti masih dilanjut ini, masih ada yang raise hand lagi nih, masih ada. Bapak Ibu sekalian, untuk tadi yang disampaikan oleh Pak Haji Rifki terkait video imajiner, itu sekali lagi diharapkan sih kalau memang kegiatan pembelajarannya tetap muka ya praktek langsung gitu Pak. Biar semuanya bisa terlihat ekspresi Bapak Ibunya gitu. Tapi kalau memang tadi kayak kasusnya di Pak Syekh Nur di sana tidak memungkinkan, maka kalau sekolahnya menyediakan fasilitas e-learning atau pembelajaran online, ini juga bisa dijadikan video gitu. Baru yang ketiga, kalau itu tidak memungkinkan semua ya kita pakai imajiner gitu Pak. Ini hanya saran. Khawatir nanti malah karena nanti Bu Anissa men-share video yang imajiner, malah semuanya imajiner gitu kan. Ini
Iya, Pak. khawatir ada dosen yang gitu Bu. Jadi yang pokoknya ini mah Google Meet kasuistik bisa, Pak. ya. Google Meet. Kasuistik J. Ini kasuistik aja maksudnya tergantung di daerahnya. Tapi tadi Bu Anissa itu untuk berbagi ini atau teman-temannya mohon di-share linknya Bu. Boleh melalui WA group atau kalau melalui link di sini itu semua baik madrasah maupun PAI bisa melihat. Tapi kalau melalui WA group hanya grup yang ibu tempati saja yang bisa melihat. Itu saja. Malu Pak Mohon, Bu. Kodir, saya malu. Biar Bu, biar kita subscribe. Terima kasih, Bu. Oh, kamu udah Saya, nanti di insya Allah, subscribe ya Bu. Tuh. ya, insya Allah. Yang penting like-nya, jangan lupa like subscribe katanya tuh ya. Tapi Oke, insya terima Allah kasih. untuk video kedua juga saya tidak akan imajiner kalau misalnya memang bisa untuk tatap muka dengan anak-anak, saya usahakan tatap muka karena memang kondisinya kemarin adalah urgent gitu kan, ketika video pertama yang saya upload itu tidak sesuai dengan kriteria, akhirnya saya mendadak untuk membuat video yang imajiner itu gitu. Kalau PPL Ini jangan sebenarnya imajiner, tidak Bu akan Anissa. Bu Anissa, Ah, siap. kalau PPL Siap jangan Cek imajiner. Yaya, siap. Ya, Jangan intinya imajiner, harus ada ini visualnya hanya biar ketahuan lebih bagus. Siap. Kalau Oke, kalau ada tanya visualnya terus. kita makin gila. Udah, itu. udah. Iya. Kita lanjut lagi ya. Silakan kemarin ada yang mau didiskusikan kembali terkait video tadi. Insya Allah udah cukup ya Pak Senur ya. Ya, intinya ini hanya kasuistik aja Pak, karena Iya. kami Ya, sangat betul. ketakutan karena di pinggir jalan sih Pak. Betul, Iya. betul, betul. Ya. Nanti tinggal alasan itu disampaikan ke dosen ya Pak ya. Iya, karena Ya. kami nggak mau guru-guru kami Betul, jadi korban sanksi juga. Iya. Sampaikan saja ke dosennya Pak ya. Ya. Janji. Pak ini Pak Jirki ada pertanyaan dari Pak Dwi itu. Yang pertama, video pembelajaran diupload ke YouTube publik atau privat. Kemudian apakah pelaksanaan PTK dibuat video tersendiri atau dijadikan satu dengan pelaksanaan pembelajaran? Kemudian hingga sekarang ada nilai yang belum keluar. Paling lambat pilihan kapan, Pak? Kemudian yang keempat, di kelas kami 2F, siapakah dosen pamongnya? Gitu, Pak. Baik. Yang pertama Bapak dan Ibu, kalau mengupload ke YouTube jangan privat. Kalau privat nanti dosennya tidak bisa menilai. Ya, kasus kemarin ketika UKIN banyak mahasiswa yang membuat YouTube-nya privat sehingga penguji tidak bisa menilai, Bapak dan Ibu. Kalau penguji tidak bisa menilai, apa yang mau dilihat videonya gitu. Jadi alangkah baiknya ke YouTube-nya adalah publik, artinya biar si dosen itu bisa menilai video Bapak. Kemudian yang kedua itu adalah PTK. PTK tidak membuat video ya Pak. PTK tidak membuat video, hanya membuat laporan hasil, ya, hanya membuat laporan hasil. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah sibuk membuat video PTK, nggak ada, ya, tidak ada perintah membuat video untuk PTK, tidak ada, ya, hanya membuat hasil saja, laporan hasil saja. Kemudian yang ketiga, ya masalah jadwal, ya nanti hari ini Pak Kodir akan di-share ya, sabar Pak, sabar. Nanti insya Allah kita share. Sudah Pak Haji, sudah. Oh tidak, ya. Tidak Pak, Bapak mungkin nggak update ya. Sudah kita share. Kemudian yang keempat masalah nilai. Ya sabar Pak, karena memang banyak juga mahasiswa yang belum mengupload tugas, sehingga dosen masih sabar menunggu, untuk menilai Bapak dan Ibu. Ya ini kasuistik ya Bapak dan Ibu. Kadang-kadang begini, mahasiswa mengupload tugasnya akhir, tapi pengen nilainya buru-buru, cepat gitu loh. Ya insya Allah dosen pun akan namanya menilai Bapak dan Ibu. Jangan khawatir Pak, kalau Bapak dan Ibu sudah mengupload tugas-tugasnya, insya Allah akan dinilai. Ya sabar saja Pak, sabar, insya Allah. Ya, karena ini kasuistik saja sebetulnya. Sudah terjawab semua kan Pak Kodir? Oh, udah Pak. Ya. Kemudian ada lagi Pak dari Pak Jamal. Hanya Pak. Nanti dulu Bu, ini yang saya baca yang di chat tuh ya Bu, ya mohon maaf. Video PPL RPP 1 yang diupload video praktek kemarin ya, atau buat video praktek baru. Ya, tadi saya sudah sampaikan, alangkah baiknya untuk video pertama itu sesuai dengan RPP yang pertama. Kan video pertama itu kemarin sudah dibuat ya Pak, waktu perangkat dan juga review. Itu saja.
Itu saja dulu. Kecuali untuk PPL kedua dan PPL ketiga, ya kan RPP-nya sudah dibuat, hanya videonya yang belum dibuat gitu. Oke. Nah ini Pak, kemudian Bapak mohon maaf mau tanya, ada beberapa dari Bu Lili. Peserta yang RPP-nya antara RPP 1, 2, dan 3 materinya berbeda. Karena itu dilakukan atas instruksi dosen pada waktu awal. Ya nggak apa-apa, yang sudah seperti itu ya tidak apa-apa. Ya nggak usah bikin ulang lagi. Udah terlanjur ya, nggak apa-apa. Lanjut saja. Oke, terima kasih Pak. Ini silakan Bu Siti Mahsunah, monggo. Ya Pak, terima kasih atas waktunya. Saya mau tanya, tadi kan disampaikan tentang video praktek pembelajaran, itu boleh menggunakan dengan video imajiner. Nah, kalau seperti itu, kalau boleh dilakukan dengan video imajiner, terkait dengan laporan hasil IPK-nya itu bagaimana Pak bentuknya? Akan nanti kita untuk fiktif, nanti boleh ngaji atau ngarang biji itu bagaimana Pak? Terima kasih. Baik. Ya. Video pembelajaran dibuat jika kasuistik ya. Jika kasuistik artinya apa? Ada masalah di sekolahnya. Sampai saat ini sekolah belum mendapat persetujuan untuk melakukan PPKM dan seterusnya. Nah, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu ketika melakukan video pembelajaran, bagaimana PTK-nya? Nah, saran saya kalau PTK dengan menggunakan video imajiner ini agak susah ya, agak susah. Tetapi saran saya Bapak dan Ibu berarti kan harus tetap melakukan penelitian PTK gitu. Saran saya pembelajarannya supaya bisa memperoleh hasil penelitian PTK, Bapak dan Ibu bisa menggunakan pembelajaran yang menggunakan Zoom ya atau pembelajaran daring gitu. Supaya apa? Supaya memperoleh hasil. Ya, kalau pembelajaran imajiner itu kan kita susah untuk mengukur, harus melakukan penelitian secara PTK. Tetapi untuk proses pembuatan video ya tidak apa-apa imajiner, tetapi kan untuk PTK saran saya harus tetap melakukan penelitian dan pembelajaran menggunakan daring jika kondisinya tidak memungkinkan. Itu. Bagaimana Bu Mahsunah? Apakah bisa kan Pak dengan hasil video imajinernya dengan hasil Zoom-nya itu? Ya berarti Ibu melakukan 2 kali ya. 2 kali. Kalau video imajiner kan tidak ada siswanya. Itu. Berarti Ibu nanti melakukan pembelajarannya 2 kali. Ya, pembelajaran secara imajiner dan juga pembelajaran secara daring. Berarti sebenarnya itu kalau video imajiner itu tidak memenuhi syarat, bukan tidak memenuhi syarat, itu alternatif yang ketiga Bapak dan Ibu. Alternatif yang ketiga itu alternatif yang ketiga Bu. Jadi yang pertama adalah pembelajaran secara luring, yang kedua pembelajaran secara daring, yang ketiga pembelajaran imajiner. Itu alternatif yang ketiga. Kalau kondisinya seperti yang Pak siapa tadi Pak? Bu Anissa. Pak Nur tadi, yang seperti itu diperbolehkan imajiner gitu. Pak Rifki, Ya, boleh menambahkan? boleh. Ketika saya melakukan pembelajaran imajiner itu sudah saya pikirkan masak-masak nanti saya mengerjakan PTK-nya seperti apa. Kita membuat PTK berarti kan ada permasalahan yang kita hadapi pada saat pembelajaran gitu kan. Dari situ kita ambil masalahnya, kita ambil apa, tentang apa gitu kan. Dan yang akan kita ambil kita selesaikan caranya bagaimana. Kalau saya kemarin menerapkan metode everyone is a teacher here, di mana saya menuntut siswa-siswa itu semuanya adalah seorang guru gitu kan. Bagaimana saya bisa mengambil nilai, yang saya ambil adalah keaktifan sama hasil belajar siswa. Gimana saya bisa mengambil itu hasil belajar? Berarti dari nilai yang mereka dapatkan hasil mengerjakan tes evaluasi yang saya berikan.
Terus penerapannya seperti apa? Saya juga melakukan diskusi di psikologi atau di daringnya gitu kan. Jadi pada tahap awal saya lakukan seperti itu gitu. Karena kondisinya memang menuntut saya untuk melakukan gitu karena belum adanya PTM gitu. Tapi Ya. nanti untuk video pembelajaran kedua, RPP kedua, saya akan melakukan PTM karena 2 minggu ke depan lagi ini sudah dilaksanakan PTM meski 2 gelombang. Seperti Ya. itu Pak Haji Rifki. Ya, baik, bagus Bu, bagus masukannya. Ya, itu masalah teknis saja ya, Bapak dan Ibu. Saya yakin Bapak dan Ibu punya teknis tersendiri lah. Gitu. Terima kasih Pak Haji Rifki. Ini saya kalau pertanyaannya sebenarnya udah dijawab, paling saya akan langsung menjawab Haji ya. Jadi pertanyaannya, besok memakai RPP 1 Pak? Enggak Bu, dimulai untuk besok 8 hari ke depan itu RPP 1, nanti 8 hari berikutnya RPP 2, nanti baru 8 hari berikutnya RPP 3. Jadi berurutan, kemudian video masing-masing RPP dibuat gitu ya Pak Haji ya? Iya, iya. Ya. Kemudian Assalamualaikum, cuma tanya untuk UKIN Pak. Ya Pak, mau tanya. RPP 1 ya, atau gimana Pak? Ya. Tanya Pak. Nanti dulu Bu Ayati, nanti dulu Bu. Ini dulu yang di pertanyaan sini dulu. Tenang Bu. Untuk UKIN, Bapak dan Ibu, silahkan Bapak dan Ibu pilih. Harusnya begini, idealnya UKIN itu adalah Bapak dan Ibu membuat RPP tersendiri dan juga video pembelajaran tersendiri. Tetapi untuk memudahkan, saya menyarankan dari ketiga RPP yang dibuat dan video yang dibuat itu, silahkan pilih yang terbaik menurut Bapak dan Ibu. Itu aja. Ya, silahkan pilih yang terbaik yang menurut Bapak dan Ibu itu bisa dijadikan untuk bahan UKIN Bapak dan Ibu. Gitu. Oke, terima kasih Pak Jirpi. Jadi intinya untuk UKIN boleh membuat video yang baru, boleh membuat video yang telah ada, tapi pilihlah yang paling bagus, yang terbaik. Gitu. Nanti untuk penjelasan teknis lebih lanjut terkait UKIN akan disampaikan berikutnya. Untuk saat ini kita masih ya, silakan Bu Ayati. Silakan Bu Ayati. Monggo. Halo. Bu Ayati mana ini Bu Ayati? Nggak jadi nih. Ya sudah, ini Pak siapa? MA Persis. Pak siapa ini MA Persis? Monggo. Saya Pak. Oke, monggo. Oh, Pak Dede Sopian. Silakan Pak Dede. Monggo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait video yang nanti akan kita siapkan untuk UKIN Pak ya. Kan nanti kita memilih video yang paling bagus ya Pak ya. Nah cuma ada pertanyaan untuk UKIN itu sebenarnya kita nanti pakai atribut tertentu nggak Pak untuk video UKIN? Sebab kalau lihat di angkatan sebelumnya itu kalau nggak salah untuk UKIN sebagainya itu, sedangkan sampai hari ini kita belum mendapatkan identitas mahasiswa. Terima kasih. Baik, memang untuk video UKIN Bapak dan Ibu ada persyaratan Bapak dan Ibu mencantumkan nomor peserta UKIN. Nanti akan diperoleh itu nomor itunya ya. Nanti akan dibagikan ke Bapak, akan daftar upload, kemudian akan memperoleh nomor pesertanya ya. Nanti itu akan dibagikan. Nanti di video UKIN itu alangkah baiknya ditambahkan itu sebagai pengenalan dirinya ya, pengenalan dirinya. Ada identitas itu. Nanti Bapak dan Ibu, dan persyaratan UKIN dan UP itu Bapak dan Ibu harus dimasukkan oleh panitia, oleh kami di PD Dikti kami. Ya, di PD Dikti kami supaya Bapak dan Ibu terdaftar secara legal ya di PD Dikti. Jadi nanti sertifikatnya itu Bapak legal semua. Itu tugas kami dari panitia yang akan mempersiapkan itu, termasuk nomor itu sedang diproses ya Bapak dan Ibu. Jangan khawatir, kita panitia akan memikirkan itu, insya Allah kita akan terus berjalan ya ke arah yang lebih baik, insya Allah seperti itu. Jadi gini, alangkah baiknya Bapak dan Ibu punya rekaman asli selama durasi 70 menit atau 80 menit itu, kemudian tinggal teknis editingnya aja.
Misalkan pada RPP 2 dan RPP 3, Bapak dan Ibu mengedit selama 15 menit kan. Tetapi untuk UKIN itu kalau tidak salah 30 menit, Pak. 30 menit. Jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak Ibu punya video aslinya selama 70 menit, tinggal proses editingnya saja mau dirubah ke dalam berapa menit gitu. Jadi termasuk juga ketika video menyampaikan nomor peserta UKIN Bapak dan Ibu, memperkenalkan dirinya, ya itu ada gitu. Nanti tinggal dibuat tambahan videonya. Jadi situ teknisnya ya tetap buat video yang durasi fullnya jangan hilang gitu. Jangan hilang supaya proses editingnya mudah. Gitu. Itu saja Pak. Nah, itu insya Allah kalau masalah itu nanti panitia memikirkan itu Pak. Insya Allah. Jangan khawatir. Ya. Pak, mau tanya Pak? Ya. Nah, langsung aja Pak, langsung. Pak, mau tanya. Iya langsung aja Pak, pemu tadi. Saya Alimo tadi dari GKMI 2. Untuk UKIN itu apakah kostumnya ditentukan mungkin hitam putih atau bebas Pak? Jadi nanti sekalian untuk pembuatan video itu biar tidak buat lagi gitu Pak. Baik, Bapak dan Ibu, untuk UKIN tidak ada aturan harus pakai baju putih hitam dan seterusnya, tidak ada. Jadi kita menggunakan penilaian pakaiannya, keserasian berpakaian, terus pakaian sopan, kemudian tidak pakai sarung ya, jangan sampai mengajar pakai sarung, kemudian penampilan ceria, senyum, antusias, semangat. Jadi semuanya menggunakan format penilaian, ya, format penilaian video pembelajaran. Jadi tidak ada ketentuan harus pakai baju putih hitam dan seterusnya, tidak ada Pak. Ya, justru yang penting adalah rapi sopan sesuai dengan ketentuan. Bapak dan Ibu bisa baca pedoman penilaian aja Pak. Iya Pak, siap Pak. Oke, terima kasih. Maaf Pak, tadi Bu Hayati robet. Oh iya, San. Apanya yang lobet, Bu? Laptopnya. Oh, laptopnya. San, Bu Hayati, monggo. Ini Pak, yang saya mau tanyakan kan kemarin saya udah buat video. Tapi namanya itu bukan membuat praktik pembelajaran, cuman video PPL doang gitu Pak. Bisa enggak tuh? Enggak diganti, enggak pakai nama praktik. Tapi isinya praktek pembelajaran kan, Bu? Iya. Ya nggak apa-apa. Oh, enggak apa-apa. Terus masalah nama nggak apa-apa, Bu. Yang penting isinya isi praktek Ibu ngajar. Oh iya. Terus ya yang kedua Pak, bisa enggak waktu UKIN videonya itu yang pertama enggak buat lagi gitu? Kan tadi saya sudah jelaskan, Bu. Oh iya, benar. Jadi lobet Pak, lobet. Ini untuk tadi lobet. Sekali lagi ditegaskan ya Bapak Ibu, untuk video UKIN bagusnya membuat video lagi, bagusnya. Tapi kalau waktu tidak memungkinkan karena proses upload itu agak lama nanti sinyal dan lain sebagainya, maka menggunakan video yang telah ada tapi pilih yang terbaik dari yang paling baik gitu Bu. Karena itu Cuma nanti ada penambahan Pak Kodir, ada perkenalan diri yang menunjukkan nomor identitas Bapak dan Ibu. Oh gitu. Di awal, bagian awal itu ada perkenalan gitu. Ada bahasa yang memperkenalkan dirinya gitu ya. Oh, iya. Karena kemudian Bapak Ibu ini ada pertanyaan apakah videonya pakai masker atau enggak? Saya rasa kalau dari jawaban penjelasan Pak Haji Dewi, karena nanti yang dinilai adalah segi termasuk performance, kemudian keadaan muka kita. Jadi lebih baik ketika ngajarnya, ketika di video untuk yang pengajar dilepas gitu maskernya, tapi kalau yang siswa boleh tetap pakai masker. Karena kelihatan senyumnya Pak Kodir. Iya, biar kelihatan senyumnya atau kalau lagi marah kan gitu. Kemudian ini Pak Haji masih ada yang di chat, saya bacakan aja Pak Haji ya. Ya. Nah nih. Ketentuan yang kering. Yang kering. Berarti ketiga RPP itu masih dalam KD atau bagaimana? Mana kesana? Bisa juga kemapake. 3 RPP itu boleh nggak beda KD-nya Pak Haji?
Ya silakan kalau sudah Ucu, dibuat ucu, kemarin ucu, ya lila, itu aja Pak, jangan buat lagi. Bicu. Boleh, oke. boleh saja. Kemudian Oke, kalau begitu. Pak, mohon maaf saya mau tanya nih, Pak. ya, silakan Pak Haji Udin, monggo. Iya, itu masalah video kan kemarin untuk video pembelajaran saya tidak memperkenalkan nama diri, tapi tetap di RPP pembelajaran itu juga. Apakah saya harus buat lagi video yang sudah kemarin upload? Kalau untuk PPL ya nggak apa-apa Pak, tapi kalau untuk UKIN itu harus ada perkenalan diri Bapak dan Ibu. Iya, makasih Pak ya. Iya. Kalau untuk RPP udah tahu kemarin hanya dirubah hanya langkah-langkahnya katanya, tapi untuk video saya bingung karena untuk pembelajarannya itu juga gitu. Ya insya Allah untuk UKIN nanti saya akan buat lagi Pak. Makasih Pak ya. Yes, monggo. Pak Haji, untuk video PPL ini durasinya berapa menit Pak Haji? Kemarin saya 30 menit Pak. Bentar, Yang udah diupload kemarin untuk video yang sudah diupload. Tapi untuk UKIN saya belum buat Pak. Ya bentar. Coba. Ya, sebentar Bapak dan Ibu. Idealnya, Iya, siap. ideal. Halo. Iya siap. Oke, monggo Pak. Idealnya untuk video UKIN, untuk video PPL ini durasinya 15 menit. Idealnya. Tetapi karena Bapak dan Ibu kemarin untuk RPP 1 sudah membuat 30 menit, ya udah itu saja dulu untuk RPP 1. Tapi untuk RPP 2 dan RPP 3 itu Bapak dan Ibu tinggal mengedit menjadi 15 menit. Gitu ya. Nah, tapi untuk UKIN itu nanti kalau tidak salah itu durasinya 30 menit. Kalau UKIN. Tapi kalau untuk PPL ini idealnya itu 15 menit. Tetapi karena RPP 1 videonya sudah dibuat kemarin 30 menit ya tidak apa-apa. Kompres dulu. Tapi bisa dikompres untuk jadi 15 menit Pak itu. Nanti untuk PPL berarti bisa, dibuatkan Pak. durasinya jadi 15 menit. Nggak bisa dikompres kalau udah 30 menit paling diedit. Oh iya Pak, iya diedit ya betul. Nah. Haji, jadi Yes, pada ya. dasarnya untuk PPL ini durasi waktunya maksimal 15 menit ya, biar pengunjung bisa. Tapi semua unsur dari mulai pendahuluan sampai penilaian terakhir itu semua ada gitu ya. Iya siap. Terima kasih Haji Rifki. Kemudian Kalau saya kemarin durasinya cuma 12 menit, gimana rubah lagi apa tambah lagi videonya? Kurang 12 menit mah. Yang kedua aja Bu Ayati. Benar, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Sekarang nanti kalau yang mau bertanya lagi boleh, tapi sebelumnya saya mau menyampaikan Bapak Ibu sekalian, nanti ketika di LMS untuk LMS-nya saya sampaikan di sini kita nggak perlu menjelaskan lagi karena prosesnya sama dengan kegiatan-kegiatan sebelumnya. Cuman ada beberapa hal di sana nanti ketika Bapak Ibu mengupload di bagian RPP itu yang diupload RPP, kemudian perangkat pembelajaran dan juga LKD-nya Pak, LKS-nya Pak, lembar kerja siswanya atau LKPD, lembar kerja peserta didik. Itu mau ada 3 yang perlu diupload di bagian RPP. Kemudian di bagian video di sana kan ada upload PDF-nya Bu. Selain link YouTube-nya di bawahnya itu harus menyertakan PDF. Nah, dikehendaki di sini disarankan itu adalah foto kegiatan Bapak Ibu ketika ngajarnya gitu, ketika di video itu. Ngambil video begini gitu. Nah, disarankan seperti itu. Ya, foto-foto kegiatan aja, foto kegiatan ngajarnya. Kemudian yang terakhir di sana ada untuk PTK itu nanti di-uploadnya sesuai jadwal berarti di PPL 3 atau di RPP 3 Bapak. Enggak. Tapi dilihat aja di sana nanti ada kok kriteria. Mohon untuk video pembelajaran Pak Haji Rifki sudah saya share di grup kelas. Silakan Bapak Ibu bisa ngecek, bisa lihat di YouTube cara-cara penggunaan LMS-nya. Kemudian untuk jadwal juga sudah saya share di sana. Silakan Bapak Ibu lihat di grupnya masing-masing.
Jadi biar tidak tertindih ada di bagian atas. Kemudian untuk daftar hadir kegiatan kita kali ini sudah ada di room chat ini. Silakan untuk mengisi daftar hadirnya. Itu. Selanjutnya silakan kalau masih ada yang mau didiskusikan dengan Pak Haji Rifki. Kalau dirasa cukup kita selesai. Bu Anissa. Oh ya, saya sampaikan di sini untuk kegiatan UKIN setelah pelaksanaan PPL ya Pak Haji Rifki ya. Masih 26 hari ke depan lagi Bu. Jadi bisa nanya lebih lanjut melalui WA saja nanti. Nanti ada Zoom meeting lagi, ada pelatihan penyusunan lokakarya itu ya. Oke, cukup atau ada lagi? Cukup. Cukup Pak. Cukup Terima ya. kasih. Oke, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian. Sekali lagi untuk UKIN, insya Allah pelaksanaannya 26 hari ke depan. Persiapkan saja tadi yang telah disampaikan oleh Pak Haji poin-poin umumnya. Kemudian persiapkan terkait portofolio yang pertemuan yang lalu kita telah sampaikan. Mulai hari ini dikumpul-kumpulkan saja Bapak Ibu. Kemudian nanti saya harapkan kerjasama semua dari tim, dari Bapak Ibu semua. Nanti proses mengupload dan UKIN itu kan waktunya dibatasi, misalnya cuma 2 atau 3 hari. Sedangkan se-Indonesia, jadi proses penguploadan dirasa sangat sulit. Jadi mohon dengan sangat kira-kira bisa saling membantu. Siapa yang belum mengupload, siapa gitu. Terus berkoordinasi dengan kami panitia bagian mana gitu. Karena khawatir tidak terupload sampai batas yang telah ditentukan. Itu saja Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Haji Rifki, Pak Irfan, Bapak Ibu. Dulu kita tutup pertemuan kita kali ini dan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.